Lukisan-lukisan Joko Peki itu satire yang realis itu. Mestinya dia belajar dari lukisan itu tuh. Itu poin positifnya. Poin negatifnya sangat mungkin bahwa memang itulah nasib Presiden Jokowi. Pembelian sebuah lukisan berukuran 5 x 2 meter dengan harga miliaran rupiah oleh Presiden Jokowi mengundang banyak kontroversi berbagai kalangan. Dalam artikel di majalah Tempo edisi 22 Februari tahun 2020 dengan judul Lukisan Petruk untuk Istana Baru, majalah Tempo memberitakan Presiden Jokowi baru saja membeli sebuah lukisan karya pelukis Joko Pekik yang berjudul Petruk Dadi Ratu, Semar Kusirnya. Rencananya lukisan tersebut akan dipasang di Istana Negara yang baru di Kalimantan Timur. Joko Pekik yang merupakan mantan seniman lekra mengaku lukisan itu dibeli Jokowi dengan harga mahal. Dirinya tak menjelaskan berapa harga pastinya. Lukisan yang menggambarkan Petruk sedang menyalami kerumunan rakyat jelata yang mengeluh-elukannya. Ada petani dan ibu-ibu yang menggendong anaknya. Di seberang mereka, dibatasi jalan yang membelah kerumunan, berdiri orang-orang berdasi dan berjas, juga deretan gedung yang menjulang. Di belakang Petruk, Semar terlihat mengemudikan kereta kencana. Sementara dalam cerita wayang, Petruk Dadi Ratu merupakan salah satu cerita wayang karangan pujangga Islam dan tidak ada di dalam cerita Mahabharata. Banyak orang yang mengartikan bahwa lakon Petruk Dadi Ratu ini merupakan salah satu episode yang sangat terkenal dalam dunia pewayangan. Ceritanya berupa pasemon, sindiran, akan ketidakbecusan seorang pemimpin, atau seseorang yang tidak layak menjadi pemimpin dan dijadikan pemimpin. Petruk adalah seorang raja yang memperoleh kekuasaannya secara tidak sah, tidak diridhoi dan diberkahi para dewa, sehingga hasilnya adalah kekacauan. Benarkah demikian? Singkat cerita, sang Petruk menjelma menjadi Prabu Kantong Bolong. Petruk melabrak semua tatanan yang sudah terlanjur menjadi mainstream. Dia menjungkir balikan anggapan umum, bahwa penguasa boleh bertindak semaunya, bahwa raja punya hak penuh untuk berlaku adil ataupun tidak. Bertindak semaunya terhadap rakyat dan juga kerajaannya. Tentu saja, ulah Prabu Kantong Bolong tersebut membuat resah raja-raja lainnya. Bahkan Kawah Chandra di muka pun mendidih perlambang ada yang membahayakan pemerintahan kerajaan-kerajaan. Hingga keadaan semakin semrawut, sampai akhirnya Lurah Semar Bodronoyo turun tangan untuk mengendalikan situasi. "Engger, Petruk anakku," Semar berujar pelan, suaranya serak dan berat seperti biasanya. "Jangan kau kira aku tidak mengenalimu, Engger. Apa yang sudah kau lakukan tole? Apa yang kau inginkan? Apakah kamu merasa hina menjadi kawulo alit? Apakah kamu merasa lebih mulia bila menjadi raja? Sadarlah Engger, jadilah dirimu sendiri." Prabu Kantong Bolong yang gagah dan tampan pun berubah seketika menjadi Petruk. Kemudian berlutut di hadapan Semar dan tersadarlah Petruk. Maka seharusnya penguasa itu menghargai kawulo. Penguasa itu harus berkorban demi kawulo, tidak malah ngeraya uripe kawulo. Kuoso iku kudu ono lelabuhane. Kuoso itu bahkan hanyalah sarono buat lelabuhan, kendati ia masih berkuasa, ia tidak akan dipetung oleh rakyat. Raja itu bukan raja lagi, kalau sudah ditinggal kawulo. Siapa yang dapat memangkunya, agar ia bisa menduduki tahta, kalau bukan rakyat? Raja yang tidak dipangku rakyat adalah raja yang ditinggalkan wahyu. Namun dalam tafsir Joko Pekik seperti dilansir Tempo, ceritanya agak berbeda. Menurut Pekik, karyanya menggambarkan Dewa Semar yang memegang kendali bangsa Indonesia pasca reformasi. Sedangkan Petruk didapuk sebagai pelaksana pemerintahan. Sekarang Dewa Semar mengendalikan kereta kencana karena Petruk jadi ratu, ujar Joko Pekik. Sebagai presiden yang tengah berkuasa, pasti Jokowi tidak punya niat untuk menyindir atau mengkritik diri sendiri. Lukisan ini tampaknya dimaksudkan Jokowi sebagai pengingat bagi dirinya, dan tentu saja bagi para presiden penggantinya kelak. Itu juga kalau benar lukisan jadi dipasang di Istana Negara yang baru. Dengan catatan istananya ada, dan ibu kota barunya jadi dibangun. Terkait hal itu pengamat politik, Rocky Gerung menuturkan bahwa judul dari lukisan tersebut merupakan gambaran dari autobiografi Jokowi. Hal ini lantaran menurut Rocky Gerung, Petruk Jadi Ratu merupakan sebuah simbol sindiran, yang artinya seorang pemimpin yang menimbulkan kekacauan. Berikut keterangan Rocky Gerung yang terekam kamera. Tahu dia pelukis lekra kiri yang selalu berupaya untuk membuat satire dalam rangka kritik sebetulnya. Jadi lukisan-lukisan Joko Peki itu
satire yang realis itu, karena tidak ada sublimasi di situ, tidak ada penggambaran yang terlalu abstrak. Dan saya tahu sejarah kesenirupaan Joko Peki sebagai orang politik. Dulu juga di zaman Orde Baru, Joko Peki melukis, jadi viral dulu itu, berburu celeng yang digambarkan sebagai ketamakan Orde Baru tuh. Dan memang setelah Joko Peki melukis itu, Orde Baru jatuh. Jadi kalau Pak Jokowi membeli lukisan, ya itu mungkin Pak Jokowi sedang membeli autobiografinya tuh. Ya karena Petruk Dadi Ratu itu kan ledekan, sindiran bahwa negara akan kacau kalau dipimpin oleh orang yang nggak mampu tuh. Kan itu pesan dari Petruk Dadi Ratu tuh. Apalagi di belakangnya ada Semar yang mengendalikan, yang dianggap sebagai tadi kita udah bicara tentang plutokrat. Jadi ratu yang dikendalikan oleh orang yang lebih tahu tentang keadaan sebetulnya. Nah itu yang disebut sebagai boneka sebetulnya. Jadi itu satire. Nah kalau Pak Jokowi beli itu, saya kira Pak Jokowi tahu kan, atau memang dia nggak mengerti sindiran-sindiran di dalam karya Joko Peki. Nah ini yang menimbulkan banyak spekulasi, dan orang menganggap bahwa makin lama makin jelas tanpa ada ahli, Presiden Jokowi sendiri sudah memperlihatkan autobiografinya bahwa dia suka lukisan itu, dan kalau dia mengerti mestinya dia belajar dari lukisan itu tuh. Itu poin positifnya. Poin negatifnya sangat mungkin bahwa memang itulah nasib Presiden Jokowi, yaitu sebagai Petruk yang di belakangnya ada Semar. Ya, ini tafsir kesenian aja tuh. Sama seperti dulu kita tafsirin celeng itu mana sih sebetulnya tuh. Nggak ada satu orang pun yang bilang celeng itu adalah Presiden Soeharto, nggak ada yang berani bilang begitu. Belakangan baru orang mengerti itu. Walaupun mahasiswa udah anggap ya itu yang dimaksud oleh Orde Baru, celeng itu. Iya, tapi suasana politik akan mengarahkan tafsir pada sesuatu yang sedang berlangsung tuh. Itulah realisme dari pelukis-pelukis selekra kan begitu sebetulnya. Ya itu sebagai museum seni rupa ya layak di situ. Tapi nanti presiden berikutnya mungkin akan turunkan itu karena dianggap tidak cocok dengan filosofi presiden yang baru itu. Ini kan permainan tafsir. Nah, yang lebih ajaib kenapa presiden sudah memastikan bahwa lukisan itu akan tiba di istana yang baru. Padahal istana yang baru itu belum tentu berhasil karena beberapa Semar masih berkelahi tentang apa yang mesti dibangun di situ lebih dahulu tuh. Dan siapa yang akan dapat kontrak? Semar mana yang akan dapat kontrak membangun itu? Jadi itu soalnya tuh. Nah, saya bisa lihat bahwa presiden sudah bersiap-siap untuk pindahkan ibu kota. Mungkin ditaruh di Monas supaya orang selalu bisa lihat bahwa pernah ada Petruk yang berupaya untuk jadi raja. Mudah-mudahan enggak ya, tapi siapa tahu namanya juga tafsir nasib.